Nah, kalau di Surabaya itu aku pengennya itu ya itu. Jadi di sana itu kayak ada tempat khusus banget untuk membahas teknologi dan culture ini, Mas. Dengan membahas culture dan teknologi ini, aku percaya banget, Mas. Surabaya ini iso maju pesat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Judas. Nah, seperti biasa, kembali lagi bersama Judas Indonesia di sini dan kita akan kembali ngobrol santai bersama sosok-sosok yang sangat menginspirasi, dulur. Nah, kali ini, dulur, saya kedatangan tamu anak muda yang masih SMA sederajat dan dia masih kelas 2 mungkin ya. Nah, anak muda ini sudah sangat berani, dulur, dan dia sudah banyak berkontribusi bagi generasi sezamannya untuk terus berkarya dan tidak perlu takut dengan apapun. Nah, kita langsung saja sapa Mas Dion. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Mas, Mas Dion, bisa dijelaskan siapa sih Mas Dion ini sebetulnya? Ini mungkin banyak dulur-dulur Judas yang belum tahu siapa Mas Dion ini. Perkenalkan, nama saya Dion Marcelino Luman Gaul. Saya bersekolah di SMA Negeri 21 Surabaya dan di sini saya sebagai Ketua Pelajar Solidaritas Indonesia. Nah, sebagai Ketua Pelajar Solidaritas Indonesia ini apa sih sebetulnya? Pelajar Solidaritas Indonesia ini apa? Bisa dijelaskan nggak? Pelajar Solidaritas Indonesia ini dibuat untuk mengaspirasi suara-suara pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini supaya berani menyuarakan keinginan anak muda di masa sekarang ini. Karena apa? Anak muda di zaman sekarang ini perlu untuk dimasukkan suaranya kepada Indonesia ini terutama ya, supaya bisa menuju Indonesia emas. Sejarah terbentuknya sendiri mulai kapan Pelajar Solidaritas Indonesia? Waktu pencalonan Gibran Raka Buming Raka ini. Berarti tahun 2023 lah. 2023 lalu ya. Nah, benar. ketika itu ngapain aja sih gerakannya Pelajar Solidaritas Indonesia ini? Ya, menyodorkan sosok Mas Gibran ini, sosok pemimpin muda yang akan memimpin bangsa Indonesia yang bertujuan untuk Indonesia emas. Kenapa kok harus pemimpin muda? Nah, kan karena masih banyak pemimpin-pemimpin yang Mas yang sudah senior lah mungkin benar. ya. Nah, karena apa? Karena pemimpin muda ini apa ya? Lebih melek teknologi lah. Oh. Kan pemimpin-pemimpin yang zaman sekarang ini kan kayak lebih terkesan egois, haus kekuasaan kan ya, di mata anak-anak muda sekarang. Gak bisa melek digital lah. Terus terkait masalah keresahannya anak-anak Gen Z ya sekarang ya. Nah, itu apa sih Mas sekarang Mas melihat Indonesia secara keseluruhan, apa yang menjadi keresahan anak-anak muda zaman sekarang ini? Yang buat apa itu anak-anak Gen Z resah itu ya. Pertama itu banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi itu. Oh. Benar. Dengan apa ya? Dengan anak muda berani masuk ke dalam dunia politik ini, anak muda ini bisa merubah pola pikir pejabat-pejabat, pola pikir politik yang ada di negeri kita ini. Kalau misalkan mahasiswa kan masih oke lah, dia sudah cukup dewasa. Nah, ketika pelajar ini apa yang bisa kalian lakukan untuk merubah itu? Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menghargai budaya lah terutamanya. Pertama itu kita harus bisa menghargai budaya yang ada di kota kita sendiri. Terus kita berani menyuarakan apa yang ada pada pelajar ini, apa itu kalangan SMA lah. Jadi kita berani lah menyuarakan apa itu keresahan-keresahan kita sebagai pelajar-pelajar SMA, SMP, SD. Kita itu butuhnya apa, kita berani suarakan. Terus semoga lah pemerintah Kota Surabaya kedepannya itu berani dan juga mau ikut terjun ke lapangan untuk ikut merealisasikan kebutuhan kita sebagai pelajar itu apa. Mas Dion, ini kan kemarin katanya apa salah satu sosok yang apa Mas Dion ini berani menyodorkan salah satu sosok yang dianggap layak untuk maju di Pilwali Surabaya ini. Gimana Mas Dion? Bisa diceritakan gitu? Jadi kemarin itu saya bersama anak-anak pelajar Solidaritas Indonesia itu mengadakan sebuah kopdar. Nah, ini kopdarnya kopdar khusus alias kopdar sus. Nah, kita ini mau lah di kopdar sus ini kita membahas siapa sih Mas Richard ini. Nah, di sana saya menjelaskan bahwa Mas Richard ini akan memajukan apa itu teknologi dan kultur yang ada di Surabaya. Karena apa? Kultur itu sudah mendarah daging lah ibaratnya di kota Surabaya ini. Seperti di Solo. Kan Solo kan ada kayak Solo Technopark itu membahas sebuah teknologi aja.
Nah, di Surabaya ini aku pengen banget iki bahkan. Nah, itu ono sing bahas tentang budaya. Soalnya apa? Budaya sing nak Surabaya iki kan wae sih Mas ya. Ono ludruk, mari ono rujak cingur iki termasuk budaya sisan ya. Nah, iku aku pengen iku budaya-budaya sing ndek Surabaya iki. Iku ke ekspos lah bahkan iso sampai luar negeri lah. Kayak sing ndek Bali lho Mas. Iku lah sampai Prancis iku. Apa iku sing tari kecak iku. Nah, kalau sekarang Mas Dion ini melihat budaya di Surabaya ini kayak ludrung, tari remo dan lain-lain itu apa sekarang ini kurang difasilitasi oleh pemerintah atau bagaimana ini? Nah, untuk difasilitasi itu masih ada fasilitas, tetapi kurang untuk mengekspos luasnya itu gimana. Itu pemerintah sekarang ini belum untuk mengadakan ekspos ini. Cara mengeksposnya itu bagaimana, mempublikasikannya ini loh bagaimana ini belum ada. Nah, terus selain masalah budaya mungkin ada apa lagi Mas yang mungkin bisa diceritakan ketika Mas Dion bertemu dengan sosok Mas Richard ini? Nah, Mas Richard itu salah satu pemimpin muda lah, calon pemimpin muda yang kita sodorkan dari pelajar Solidaritas Indonesia. Itu Mas Richard itu bisa untuk memajukan ini bidang startup. Nah, bidang startup ini sangat penting banget loh Mas untuk generasi berikutnya. Soalnya apa? Gimana? Nah, jelaskan. Kalau itu saya kira Mas, dulu kan ada sing jaga ya bagian kartis-kartis gitu. Nah, saya kan jaring nempel etol gitu ya. Terus mari lanjut. Nah, dengan digantinya AI iki Mas. Nah, otomatis kan pekerjaan untuk manusia humanoid iki kan wis berkurang Mas. Nah, aku berharap banget lah ada pemimpin sing berani mengembangkan startup, mengembangkan coding, developing. Nah, ini kan dengan mengembangkan itu anak-anak muda ini jadi tertarik untuk membuat kayak program seperti contoh memprogram robot untuk mengantarkan pesanan. Itu kan otomatis dibayar gajinya gede Mas. Oh ya, berarti ada keresahan nanti ketika teknologi itu semakin maju, para Gen Z ini malah nggak dapat pekerjaan, dan salah satu solusinya adalah perlu untuk mendapatkan pelatihan itu. Benar. Ya? Nah, itu ada sebuah mall yang nganggur sekarang ini ya. Nah, Surabaya Teknologi ini nanti maulah, saya pengen banget ini jadi Surabaya Techno and Culture ini ya. Di sana itu kita itu diajari budaya yang ada di Surabaya, terus teknologi untuk industri 4.0 ini. Nah, mungkin itu di high tech atau high tech Surabaya itu. Nah, benar ya itu. Ya. Nah, itu kalau menurut matanya para pelajar Solidaritas Indonesia ini enaknya diapain sih itu? Tempat itu diapain? Kan kalau di Solo kan ada Sele Teknopark gitu tadi ya Mas ya. Nah, kalau di Surabaya itu aku pengennya itu ya itu. Jadi di sana itu kayak ada tempat khusus banget untuk membahas teknologi dan culture ini Mas. Dengan membahas culture dan teknologi ini, aku percaya banget Mas, Surabaya ini iso maju pesat banget. Oh, nah kemarin kan juga wali kota Mas Eri Cahyadi kan juga sudah keluar untuk mengadakan turnamen itu di situ kayak gimana? Oh iya, itu aduh, ya apa ya? Itu ide ADW loh Mas, Pelajar Solidaritas Indonesia ya Mas, asli ya Mas. Tapi ya dengan kak ngono guys, ya ampun, no comment lah Mas. Oh iya. Itu berarti salah satu idenya dari Pelajar Solidaritas Indonesia ya, ada turnamen itu ya. Nah, mungkin kalau teknologi kan di situ ya, mungkin ya di mall itu atau di tempat itu. Nah, ketika kita berbicara masalah kebudayaan ini bagaimana? Apakah perlu ada tempat? Mungkin sudah ada seperti Cadrasim itu. Itu bagaimana? Mungkin ada ide kah ke depan untuk supaya lebih memasifkan kebudayaan di Surabaya? Mungkin di Cadrasimnya lebih ditingkatkan lagi ya Mas ya. Seperti contoh kemarin kan saya sempat kebetulan di sekolah saya ini ada pementasan teater di Cak Durasim. Nah, di sana itu aku lihat itu Cak Durasim itu ya benar tempatnya khusus budaya. Namanya kan Taman Budaya ya kan. Nah, tapi ya pengennya itu di Cak Durasim itu warga lokal itu juga
apa itu bisa dibimbing lah untuk mengetahui taman budaya ini kayak ya apa. Kan aku jujur aja Mas ya sakurunge mlebu Cak Durasim iku kan kayak ya opo sih iki kayak gak guna ngono lah apa sih orang ini dengan aku sempat masuk Cak Durasim iki Mas kemarin iki. Wih, ngene yo ngene yo apik banget, estetik banget ini. Apa mana kan aku pengen iki Mas. Pengennya ke depannya iki Surabaya iki kayak ono SeaWorld, mari ono museum-museum sing kayak ono patung-patung ngono lho Mas. Dan apa ya arek nom-nom kan saiki seneng foto-foto estetik-estetik ngono. Tapi kan kalau sekarang kan sudah ada banyak ini tempat-tempat estetik kayak di Balai Pemuda mungkin dan lain-lain yang mungkin bisa dibuat spot foto anak muda ini gimana? Nah, itu kan apa masih kurang atau kayak gimana ini? Benar Mas, kurang Mas. Soalnya kan Surabaya kan gede ya Mas yo. Ya. Nah, tempat dari Surabaya Barat nak pusat itu butuh waktu sing panjang Mas. Apa mana kurang macet nak manukan ngono Mas. Iya. Nah, usahakan lah merata pembangunan nih. Nah, ketika Mas Dion kan berkali-kali ngomong Mas Richard. Nah, ini ke depan setelah katanya kan sudah pernah bertemu juga ya di Kopdar Siste ya. Nah, itu apa sih yang ingin digarap nantinya sama Mas Richard ke depan? Nah, Mas Richard itu pengen banget ini Mas. Apa itu budaya sing ada di Surabaya ini pengen bisa lah diubah menjadi lapangan pekerjaan untuk warga-warga Surabaya. Seperti yang dikatakan Mas Richard pada kemarin di Kopdarsus itu. Ada budaya di Jepang situ itu buat menyambut tamu aja. Nah, otomatis kan kalau udah menyambut tamu kan otomatis dari pemerintahan itu mendapatkan sebuah anggaran juga untuk apa itu para yang menari-nari itu, para pelaku itu apa itu pekerjaannya, pelaku pekerja. Nah, ya pengennya ya apa itu orang-orang di Surabaya ini bisa lah apa itu melek angka terhadap budaya itu daripada apa itu denger nak omong ngono Mas. Nah, untuk memajukan semakin mengenalkan sosok Mas Richard ini apa yang rencananya akan dilakukan, mungkin apa mensosialisasikan ke teman-teman pelajar se-Surabaya kah atau bagaimana? Nah, pertama itu yang saya lakuin terlebih dahulu itu ya saya sebarkan sosok Mas Richard ini ke teman terdekat. Nah, terus teman terdekat ini nanti otomatis kan ya terdorong juga Mas keinginan untuk mengetahui lah sosok Mas Richard ini yang mau maju ke dalam pilkada pilwali ini. Nah, itu otomatis dari teman dekat ke keluarga, keluarganya ngomong ke teman-temannya keluarganya, otomatis kan merambat, meluas, makin meluas dan semakin mengetahui lah sosok Mas Richard ini seperti gimana. Oh, gitu. Nah, ini kan waktunya kan semakin mepet ini, Mas. Masih optimis nggak ini Mas Richard dapat rekom dari partai-partai yang masih dinamis ini? Oh ya, gimana? Optimis banget sih Mas. Soalnya apa? Dengan apa itu terpilihnya Gibran ini salah satu pemimpin muda. Nah, saya di sini sebagai Ketua Pelajar Solidaritas Indonesia ini, saya optimis banget bahwa Surabaya pasti bisa juga mendapatkan pemimpin muda. Masa dari dulu pemimpinnya tuwek terus rek. Nah. Oh gitu. Nah, ketika waktu Mas Gibran itu apa yang dilakukan Pelajar Solidaritas Indonesia untuk mensosialisasikan sosok Mas Gibran ini? Nah, itu dengan cara ini Mas. Kalau Mas Gibran ini kan dia tuh udah membangun Solo ya Mas ya. Membangun Solo menjadi sangat bagus Mas. Dulu tuh Solo kan intoleran banget. Nah, sekarang itu semakin setelah dicekal sampai Mas Gibran nih Mas. Solo ini jadi kayak kota sing saben ono event kayak Waisak kemarin ini Mas. Nah, itu langsung dibangun apa itu kayak suasana FFC itu kayak lagi Waisakan ngono. Jadi gak mandang agama, gak mandang suku, wis pokoknya kalau ada event itu dibangun tuh. Nah, kita itu dengan apa itu memberitahu itu kepada teman-teman pelajar-pelajar Surabaya terlebih dahulu, terus kita sebarluaskan se-Indonesia mengetahui apa sih kerjanya Mas Gibran itu. Nah, akhirnya ya puji Tuhan nih Mas Gibran kepilih Mas. Oh gitu. Nah, ini juga yang akan diterapkan ke Surabaya ini kayaknya ini atau gimana ini? Ya, dengan kepilihnya Mas Richard ini semoga lah terterapkan di Surabaya menjadi kota yang awalnya itu rodok pusro yo tawuran terus yo. Nah, makanya aku pengen lah sekali-sekali adem kayak Solo lah Kak, Bali ngono. Dan menaruh harapan besar ya untuk Mas Richard untuk maju di
Pilwali ya. ini. Oke. Nah, tadi kan juga bilang bahwa sempat disupport juga nih masalah turnamen ya. Itu rencananya bagaimana? Ada realisasinya kah nanti atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk realisasinya langsung bakal ada di kemungkinan akhir bulan Juni ini, bulan 6 ini bakal ada turnamen yang diselenggarakan khusus pelajar yang ada di kota Surabaya dan itu diadakan di Banyuurip. Oh, rencananya. Itu apa, turnamen ML atau Turnamen ML? Itu apa ya, pesan terakhir Mas Dion untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, anak-anak pelajar Surabaya ini ke depan ini, supaya apa ya, lebih dapat berani mengutarakan pendapat kayak Mas Dion ini, terus berani juga untuk apa, berprestasi gitu. Mungkin bisa ada pesan-pesan Mas Dion. Nah, pertama yo, gawe konco-koncoku sing sak pelajaran mbek aku. Pertama, lah opo iku misale pelajaran iku rungokno rek guru rek aja turu rek. Dengan ngrungokno guru iku kon kowe iku apa ya, wani mengutarakan pendapatmu, kon wani takok nak gurumu iku ya apa sing perlu materi sing ditakokno iku apa kan runggo. Nah, sing keloro iki timbangane kon melok iki ya mau sing tak omongno mau tawuran-tawuran gak jelas ngono iku ya. Karuan emosimu iku pendemen ae, sabar. Soalnya apa, wong sabar iku rezekine dawa. Nah, karuan iku pas aku ngomong rezekine dawa, melu latihan dadi wong sing berprestasi, mari ngono keluargamu iku sok bangga rek. Mari ngono oleh duit maneh teko pemerintah iku. Tapi yo iku rek, kon iku wani lah mengutarakan pendapatmu iku. Dengan cara apa iku ya mau iku belajar teko sekolah. Sekolah itu yang ngajari mengutarakan pendapat. Ya, Dulur, menarik sekali Dulur perbincangan kita dengan Mas Dion ini, Dulur. Nah, mungkin lain kali kita akan berbincang lagi dengan Mas Dion untuk gerakan-gerakan berikutnya yang pastinya bisa kita contoh untuk generasi saat ini dan pelajar-pelajar di Surabaya pada khususnya, Dulur. Terima kasih, Dulur. Sampai jumpa. Salam Judes.